Bab 410. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tuan Grid, kamu tidak melawan balik, meskipun ada kerusakan satu sisi yang disebabkan oleh patch ini. Apakah kamu mengakui jika masuk akal, jika kamu menjadi orang bodoh? Tahun lalu, Grid dapat memainkan peran dalam kompetisi nasional karena kelas dan barang-barangnya. Hasilnya bukan karena keterampilan Grid. Patch ini adalah untuk menghilangkan hal yang tidak masuk akal itu. Sehingga, bahkan Grid tidak bisa mengeluh, jika dia memiliki hati nurani. Reporter menafsirkannya dengan cara ini, sesuai dengan seleranya. Dari posisi Yongwo, itu adalah sikap yang tidak menyenangkan. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Jadi, jika itu 1 tahun yang lalu, dia akan segera menjadi marah pada reporter. Dia akan membentak dengan marah. Tapi sekarang, Yongwo tidak melakukan itu. Dia mewakili Overgearet dan Korea Selatan, dan konferensi pers ini adalah panggung dunia langsung. Karena itu, Yongwo menarik napas dalam-dalam dan memperhatikan reporter itu. Ide yang tergantung di dada reporter memiliki nama mereka, nama perusahaan media mereka, dan negara mereka. Perancis. Salah satu kandidat untuk menang dalam kompetisi nasional 1. Prancis menunjuk Bondre sebagai orang yang memenangkan kejuaraan untuk negara mereka. Namun, Bondre dikalahkan dalam 4 detik, setelah bertemu Yongwo di PVP. Aib yang mengejutkan ini membuat Prancis semakin menjauh dari kejuaraan. Antagonisme yang berasal pada waktu itu, serta kewaspadaan dan kecemasan jika hal yang sama mungkin terjadi saat ini, mendominasi reporter Prancis. Yongwo yang tercerahkan merasa lebih simpatik terhadap para wartawan. Harga dirinya rendah. Sama seperti Yongwo di masa lalu. Sebagai pemenang yang kuat, Yongwo mampu menanggapi reporter dengan nada tenang. Semua orang sepertinya salah paham. Aku bukan korban patch ini. Hah? Wartawan Prancis itu merasa malu dan hadirin gelisah. Seorang reporter Tionghoa yang bingung bertanya. Tuan Grid, bukankah kekuatan terbesarmu atak powermu yang tidak ada duanya? Karena patch ini, kamu kehilangan kekuatan itu, dan pasti akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di PVP. Dibandingkan dengan peringkat lain, bukankah kendalimu relatif kurang? Petik 2. Mengapa kekuatanku dilihat sebagai atak power? Kamulah yang mengeluarkan Huren dari Amerika Serikat, hanya dalam 5 detik. Dan Bondre dari Prancis hanya dalam 4 detik. Atak power secara alami adalah kekuatan terbesarmu. Harem. Senyum muncul di wajah Yongwo. Orang-orang yang menonton siaran dan para reporter tidak dapat memahami arti dari senyuman ini. Tapi Yura, Pixwood, dan Regas tahu arti dari senyum Yongwo. Ini ejekan. Betapa tidak masuk akal. Kepribadian terburuk. Yongwo menikmati pertanyaan yang menyebar melalui para wartawan dan membuka mulutnya. Kamu murni. Iya. Tiba-tiba menyebut mereka murni. Senyum itu sepertinya menertawakan mereka. Yongwo bertanya pada reporter Cina yang memiliki ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Apa sumber atak powerku yang kuat? Ini jelas barangmu yang kuatmu. Dengan kata lain, kekuatan item. Itu adalah jawaban yang tepat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yongwo menjelaskan kepada reporter yang kebingungan. Kekuatanku bukan atak power, tapi item. Dan item tidak hanya terbatas pada senjata. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata reporter Tiongkok itu melebar. Dia mengerti arti kata-kata Yongwo. Yongwo mengalihkan pandangannya dari para reporter dan menyatakan ke arah kamera. Jika aku tidak bisa mereproduksi atak power terkuat karena patch, maka aku akan menunjukkan defense terkuat. Aku benar-benar akan menggunakan patch ini, untuk terlihat jauh lebih baik daripada tahun lalu. Nerf itu menembaknya, dia akan dengan mudah melewatinya. Off. Para wartawan tertawa, kata-kata Yongwo terlalu konyol. Kelas Blacksmith dikenal memiliki pertahanan yang rendah, dan karena batas kelas produksi yang inheren. Aku tidak berpikir, Blacksmith legendaris akan jauh berbeda. Aku belum pernah melihatmu menggunakan skill bertahan. Masuk akal, jika kamu tidak bisa bermain sebagai tanker hanya dengan mengandalkan armor, tanpa keterampilan pertahanan. Kamu mungkin telah mengatasi keterbatasan kelasmu dengan barang-barang selama kompetisi nasional 1, di mana hanya ada pengguna kemajuan kedua. Tapi, tahun ini akan berbeda. Peserta lain telah tumbuh lebih kuat dengan pesat. Petik 2. Tuan Grid, kamu terlalu terobsesi dengan barang. Wartawan tidak salah. Para wartawan adalah pakar di Satisfy dan memiliki dasar untuk kata-kata mereka. Namun, masalahnya adalah Yongwo adalah kasus khusus. Kamu akan segera melihatnya. Aku akan memberitahumu ini sebelumnya. Petik 2. Yongwo memindai Zibal dan Bubat dengan ejekan. Aku tidak berpikir siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi ini tidak dilengkapi dengan item. Top Ranker menerima banyak uang dari sponsor. Jadi, tidak bertanggung jawab, jika mereka tidak memiliki barang bagus. Jangan gunakan barang-barang buruk sebagai alasan nanti, jika kamu memiliki hati nurani. Nada itu provokatif. Bubat menanggapi ejekan itu. Bukankah kamu yang bergantung pada barang? Jangan bicara omong kosong. Aku bertaruh, jika tahun ini, kamu akan mendapatkan 0 medali emas. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Zibal sama.
Seseorang yang hanya bergantung pada item mengatakan ini. Aku kira, tidak ada banyak bakat di Korea Selatan. Ada desas-desus jika Yura yang menghilang dari ranker setelah memperoleh kelas tersembunyi, tidak seperti bagus seperti sebelumnya. Yah, aku pikir itu cukup baik bagi Korea Selatan untuk mempertahankan low profile dalam kompetisi ini. Setelah itu, para reporter tidak lagi mengajukan pertanyaan kepada Yongwo. Itu adalah sikap seperti mereka tidak lagi tertarik pada Korea Selatan. Maka, seorang reporter Korea mengajukan pertanyaan baru kepada Yongwo. Grid, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi produksi blacksmith? Sebagai blacksmith legendaris, kamu pasti akan mendapatkan medali emas, jika kamu berpartisipasi. Reporter itu ingin menunjukkan kepada dunia, jika Korea juga bisa mendapatkan medali emas. Para wartawan internasional membaca niatnya dan menjadi kaku. Medali emas tidak memiliki nilai yang sama. Memenangkan medali emas dalam acara yang tidak populer, bukanlah cerita besar. Jadi, apakah itu medali emas dalam acara yang populer atau tidak populer, itu masih terlihat dalam skor. Sepertinya, Korea Selatan tidak akan pergi sepenuhnya kosong. Tidak, itu salah juga. Pernahkah kamu melihat kinerja item yang dibuat oleh blacksmith peringkat atas belakangan ini? Tidak ada jaminan, jika Grid bisa mendapatkan medali emas. Bahkan, jika dia blacksmith legendaris. Petik 2. Wajah reporter Korea memerah karena malu, karena reaksinya berbeda dari apa yang ia pikirkan. Itu adalah fakta yang ada yang tahu. Tapi, sebagian besar orang Korea yang menonton konferensi pers marah atas penghinaan itu. Mengetahui hal ini, Yongwo meninggalkan kesabarannya dan mengungkapkan sedikit sifat aslinya. Dia akan memberikan sensasi kepada warga Korea, serta meningkatkan citra dirinya dan overgearet. Jika aku berpartisipasi dalam kompetisi blacksmith, bukankah ini terlalu tidak adil? Petik 2. Itu wajar bagi blacksmith untuk berpartisipasi dalam kompetisi blacksmith. Tapi, itu terlalu tidak adil. Grid sangat arogan. Hanya karena dia seorang legenda, dia berasumsi jika semua blacksmith di bawahnya. Itu adalah penilaian dirinya yang lebih tinggi daripada yang diperlukan. Di depan wartawan yang mengerutkan kening, Yongwo mengangkat 5 jari. Ini adalah jumlah minimum medali emas yang dapat dimenangkan Korea Selatan dalam kompetisi nasional ini, tanpa aku berpartisipasi dalam turnamen blacksmith. Catat itu. Apa? Semua orang diam dari omong kosong gila. Grid, dia menyatakan, jika dia akan memenangkan setidaknya 5 medali emas. Grid tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi blacksmith. Bisakah Korea Selatan memenangkan medali emas? Pentingnya perwakilan. Korea Selatan akan sangat memalukan, karena kesombongan Grid. Berita utama media dari masing-masing negara didominasi oleh Grid. Di sisi lain, hanya ada beberapa artikel kecil tentang Zibal peringkat kedua. Grid, pria ini. Awalnya, dia seharusnya menjadi karakter utama konferensi pers, tapi itu berubah karena Grid. Egonya terluka parah, ketika dia melemparkan koran ke samping dengan wajah merah. Kemudian, dia bertanya kepada pemuda itu dengan rambut perak yang sedang menikmati tehnya. Menurutmu, apa 5 event yang dibicarakan Grid? Serangan bos, target pertandingan, dan pengepungan. Apa, event tim? Dan semua event individu terkait pertempuran lainnya. Petik 2. Lowell, pemuda dengan rambut perak minum teh hitam yang mahal, hanya mengucapkan kata-kata konyol. Dia adalah kepala staf Overgearet dan asisten ajudan Grid, orang yang paling dekat dengan Grid. Meski begitu, dia berasal dari Amerika Serikat. Aku tahu jika Grid sombong, tapi ini. Apakah dia benar-benar percaya, jika dia yang terkuat? Tidak, Grid selalu berpikir dia kurang. Itu sebabnya, itu lebih menakutkan. Dia seseorang yang telah memecahkan langit di atas langit. Lowell menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Grid mengatakan ini berdasarkan keahliannya. Ah masa. Zibal berpikir itu tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengevaluasi keterampilan Grid dengan sangat tinggi? Sekarang, statistik rata-rata player naik dan nilai item menurun. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan Grid, yang tidak memiliki apa-apa selain item? Haha. Lowell tertawa terbahak-bahak, dan menyisir rambutnya ke belakang. Dia menutupi separuh wajahnya dengan satu tangan, mata birunya mengintip dari celah jari-jarinya. Inilah sebabnya, aku tidak menghargaimu, Zibal. Semangatmu untuk menghakimi orang dan keadaan berdasarkan prasangka, hanya membuktikan keterbatasanmu. Momen paling cerah bagimu adalah saat ini, bukan masa depan. Wajah Zibal memerah sepenuhnya, saat dia bergetar. Dia berusaha untuk tidak marah pada Lowell, yang meremehkannya. Kemudian, Lowell mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Besok, dalam pertandingan target, AS mencari medali perak. Apa? Itu wajar, jika AS akan memenangkan emas di acara-acara tim. Kemampuan keseluruhan tim AS tinggi, ketika mempertimbangkan tingkat rata-rata, peralatan, dan keterampilan para peserta. Namun, mereka melihat medali perak. Lowell terus berbicara omong kosong. Ketika aku menembus dunia dengan mataku, pemenang medali emas adalah Korea Selatan. Kung. Zibal menggedor meja, berdiri dan menatap Lowell. Aku tahu, jika kamu loyal kepada Grid. Tapi perlu diingat, jika negaramu selalu menjadi prioritas kamu.
Kamu adalah musuh Grid dalam kompetisi nasional. Jangan menyesatkan sekutumu dan mendorong kebingungan dengan kata-katamu. Aku akan mengingatnya. Lowell tertawa gembira, seperti ini menyegarkan. Zibal buru-buru meninggalkan tempat ini. Itu karena, dia akan menghancurkan wajah cantik Lowell, jika dia tinggal lebih lama. Dan hari berikutnya, setelah upacara pembukaan, yang jauh lebih besar dari kompetisi nasional 1, acara yang dijadwalkan pertama dimulai. Itu adalah pertandingan pemrosesan target. Aturannya sederhana. Grup SA menetapkan 21 pulau tak berpenghuni untuk kompetisi nasional ini. Perwakilan dari 32 negara akan berada di pulau tak berpenghuni yang disebut Tira. Setiap perwakilan harus menghancurkan target kecil dengan diameter 5 cm yang bergerak dengan kecepatan 40 meter per detik. Setiap target akan memberikan poin, dan perwakilan bisa diserang dan dikeluarkan. Menghancurkan satu target memberi 1 poin, dan tidak ada poin tambahan yang diperoleh dengan mengeluarkan player lain. Negara yang mendapatkan total 400 poin pertama akan menang. Negara mana yang akan menjadi yang pertama memenangkan 400 poin dalam pertandingan ini? Wah! Ratusan ribu penonton bersorak di Stadion Nasional Stade de France, saat tuan rumah meningkatkan suasana. Di antara mereka, sangat sedikit orang yang memperhatikan Korea Selatan. Meskipun deklarasi Grid pada konferensi pers, hampir tidak ada yang meramalkan, jika Korea Selatan dapat memenangkan medali di acara-acara tim. Tapi, mari kita kembali ke situasi sejak awal. Peng! Peng! Kilatan putih muncul dari 4 tangan emas yang bersinar cemerlang di bawah matahari. Pada saat yang sama dengan sinyal untuk memulai pertandingan, target kecil dihancurkan. Kecepatannya cukup cepat untuk tidak tertandingi oleh tim lain. Hentikan dia. Perwakilan yang bingung dari seluruh dunia mengelilingi Grid. Linked Kill Wave. Grid menggunakan skill terkuatnya sambil merasa bersyukur kepada musuh yang datang padanya sekaligus. Hasil, keheningan memenuhi Stadion Nasional Stade de France yang gelisah.